Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Septian. NPM saya 41821911900100. Saya dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pengertian emosi dan contohnya. Baik, saya langsung jawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah emosi adalah perasaan intens atau reaksi yang ditunjukkan terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Salah satu contohnya adalah seseorang bersikap kasar terhadap orang lain, maka orang tersebut akan merasa marah. Itu adalah salah satu contoh dari emosi. Baik, itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Baik, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya adalah pengertian intelektualitas dan contohnya. Baik, langsung saya jawab. Jawabannya adalah intelektual atau juga bisa dikatakan cendekiawan merupakan orang yang memakai kecerdasan untuk belajar, bekerja, menggagas, dan membayangkan serta menjawab masalah tentang berbagai gagasan. Salah satu contohnya adalah seseorang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilannya membuat atau mengerjakan sesuatu. Itu adalah salah satu contoh intelektualitas. Baik, itu pertanyaan yang nomor 2. Maksud saya itu jawaban pertanyaan dari nomor 2. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah pengertian moral dan contohnya. Baik, langsung saya jawab pertanyaan yang nomor 3. Jawabannya adalah pengertian moral adalah hukum perilaku yang ditetapkan pada setiap individu ketika bersosialisasi dengan sesama, sehingga terjalinlah rasa saling menghormati dengan sesama. Moral juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku yang meliputi budi pekerti, akhlak, serta mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang. Salah satu contoh moral adalah sopan dan santun terhadap yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya, mencegah korupsi, berperilaku jujur, toleransi, dan bekerja keras. Itulah semua salah satu contoh moral. Baik, pertanyaan nomor 3 sudah saya jawab. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah pengertian sosial dan contohnya. Baik, langsung saya jawab. Ini jawaban pertanyaan nomor 4. Pengertian sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keanekaragaman individu yang didukung satu sama lain sesuai dengan makna dan norma kultural yang disetujui bersama. Salah satu contohnya adalah di sini kita ambil contoh dari jam tangan. Sehelai jam tangan merupakan kesatuan dari komponen-komponen yang sebelumnya terpisah. Ada komponen berupa jarum, baterai, tali jam tangan, merek, dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut menyatu menjadi satu unit jam tangan. Masing-masing komponen tersebut saling berkaitan untuk menjalankan
fungsi keseluruhan sebagai penunjuk waktu atau mungkin juga penanda status sosial. Itulah salah satu contoh dari pengertian sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5 adalah pengertian kepribadian dan contohnya. Baik, langsung saya jawab pertanyaan yang nomor 5. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 adalah kepribadian merupakan dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri ilmiah. Setiap manusia tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal yang tak mungkin terjadi apabila seseorang dapat memiliki banyak kepribadian, meskipun sudah melakukan imitasi ataupun identifikasi. Salah satu contohnya adalah ketika ada seseorang siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang temannya. Keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut merupakan kepribadian dari siswa tersebut. Itu adalah salah satu contoh pengertian kepribadian. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.